catat ada beberapa yang menjadi pemberitaan, Pak. Terutama sambutan Pak Mahfud ketika pembukaan Musyawarah Nasional Ikatan Keluarga Alumni UII yang berlangsung di Semarang pada hari Sabtu lalu. Di berita-berita yang muncul, saya baca Pak Mahfud mengatakan begini, bahwa kampus itu sebaiknya menjadi oposisi yang kritis dan objektif terhadap pemerintah. Itu muncul Pak di mana-mana. Ada yang mengatakan Mahfud meminta kita menjadi oposisi, ada yang meminta Mahfud meminta kita menjadi kritis dan objektif, berbagai judul muncul. Pertanyaan saya, apa maksud dari pernyataan Pak Mahfud itu, Pak? Ya begini, saya kan bicara di depan alumni perguruan tinggi, di mana yang hadir Ya, tentu saja banyak pejabat, banyak alumni dari berbagai jabatan, bukan hanya dari alumni UI, alumni-alumni kampus lain juga banyak hadir. Sehingga saya mengingatkan bahwa kampus itu dulunya punya fungsi sebagai menara api, yaitu memberi penerangan dan pencerahan kepada masyarakat, bukan menara gading yang hanya tampak indah tapi hanya bisa dilihat dari jauh keindahannya. Ada juga seharusnya kampus menjadi menara air, penyejuk. Nah, alumni-alumni UI ini dan alumni perguruan tinggi sekarang ini kan macam-macam ya. Ada yang bersikap kritis tapi banyak yang penakut. Terutama kampus-kampus itu tidak berani ngomong. Ya, kalau ngomong hanya bisik-bisik gitu. Nggak seperti dulu kan, kalau ngomong bisa terbuka melalui seminar. Karena apa? Karena di kampus sekarang kayaknya ada proksi gitu ya. Proksi itu artinya orang yang memecah, menawari kenyamanan tertentu agar diam dan seterusnya dan seterusnya. Oleh sebab itu saya katakan kampus harus tetap kritis. Tetapi saya mulai dengan pernyataan kritis itu harus tetap objektif melihat situasi sehingga memuji dan mengapresiasi apa yang dikerjakan oleh pemerintah sudah baik ya kita puji. Yang tidak baik ya kita luruskan. Maka saya katakan Anda jangan sekali-kali menjadi nihilis. Mengatakan semua yang dikatakan pemerintah, dilakukan pemerintah salah. Enggak, banyak yang bagus. Gitu, banyak yang bagus. Jangan nihilis. Jangan juga sampai fatalis menyatakan ya udahlah serahkan terserah kita ndak bisa apa-apa udah diem aja. Itu juga tidak boleh. Menganggap semuanya salah lalu ngamuk-ngamuk gitu karena nihilis atau fatalis. Wah serahkan aja lah ke pemerintah. Sudah ndak bisa diingatkan terserah aja kita nerima aja apa yang mau kita terjadi pada kita tuh terserah pemerintah punya tanggung jawab. Juga jangan sampai bersikap skeptisme radikal. Selalu mempersoalkan apa yang ditanyakan, yang dikatakan belum jelas, sudah dibantah, sudah diserang. Ini bagian dari omon-omon, nggak boleh begitu. Nggak boleh dikatakan hanya bagian dari omon-omon. Kita dengarkan dulu masalahnya. Sehingga jangan sampai skeptis radikal. Dan juga jangan pesimisme ekstrim. Sudah, apa? Udahlah, apa kayak gini ndak bisa harapan nantilah busuk-busuk sendiri itu pesimisme ekstrim namanya. Nah kita orang kampus tuh harus objektif, yang baik ya katakan baik, yang jelek katakan jelek. Misalnya apa, program makan bergizi gratis itu kan baik, itu baik sudah dijanjikan harus dipenuhi gitu. Nah, kan kita masa mau menyerang masalah makan bergizi gratis, tidak gitu. Begitu juga tentang kenaikan gaji hakim, guru-guru honorer, ASN dan sebagainya, bahkan program masuk perguruan tinggi negeri gratis, itu kan harus didukung ya. Nggak usah, nggak boleh dinyinyiri gitu. Nah, soal teknisnya bagaimana biar pemerintah yang cari jalan karena dia yang punya sumber daya untuk melakukan itu. Food estate misalnya, ya kita dukung, kita perlukan kedaulatan pangan. Termasuk yang akhir-akhir ini misalnya efisiensi. Loh, efisiensi itu tidak boleh dikritik secara membabi buta menurut saya. Kenapa? Karena sejak zaman Orde Baru kita mengeluh pemerintah ini tidak efisien. Kita melakukan reformasi untuk efisiensi agar tidak terjadi kebocoran-kebocoran. Kan gitu. Kita dukung efisiensi itu. Jangan jangan dinyinyiri terus gitu. Dulu kita yang berjuang, kenapa kita berjuang melakukan reformasi? Karena anggaran misalnya
merujuk pada Pak Sumitro, minimal 30% bocor APBN itu. Berarti tidak efisien. Dikorupsi juga, ya. Sehingga efisiensi itu harus menjadi program andalan. Tapi persoalannya pemberlakuan efisiensi itu bukan berarti pemotongan anggaran semata. Anggaran yang sudah benar tidak harus dipotong. Anggaran yang sudah berjalan tidak harus ditiadakan, gitu. Anggaran hanya dijadikan apa namanya kompensasi karena kami ngasih makan gratis, maka anggaran ini harus dipotong. Bukan begitu efisiensi. Efisiensi itu untuk yang bagus-bagus, cari sumber-sumber produktif untuk membiayai. Tapi untuk apa program yang sudah berjalan menjadi program rutin, apalagi proyek multi years, itu tidak bisa dipotong begitu saja. Kalau cuma mau ngasih ngakan gratis lalu mengambil anggaran yang menyebabkan orang kehilangan lapangan kerja di infrastruktur, di pendidikan dan sebagainya, yaitu namanya bukan efisiensi, gitu. Jadi Ya, yang kita anggap efisiensi itu penghambur-hamburan uang, jalan ke luar negeri tanpa jelas tujuannya, tidak memberi kontribusi apa, hanya jalan ke luar negeri setiap akhir tahun anggaran, rapat di hotel-hotel. Karena apa? Karena dapat kesempatan untuk menghabiskan uang, mendapat SPPD, kemudian anggarannya dianggap memenuhi syarat dan sebagainya. Nah, itu efisiensi namanya yang harus dilakukan. Gitu. Oleh sebab itu, kita dukung tindakan efisiensi itu karena inefisien itu bagian dari cara orang melakukan korupsi yang harus kita perangi. Tapi ya, efisiensinya harus tepat. Efisiensi itu bukan harus memotong dirata-rakan anggaran ini potong sekian ratus persen, ini sekian puluh persen, ini sekian dan seterusnya itu bukan efisiensi namanya, tidak ada perhitungannya. ya. Gitu aja, benar soal efisiensi, Ya, Mas. Mahfud, soal